Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Azizudivi, saya dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Jadi, tubuh hewan tersusun atas banyak sel, di mana sel-sel ini pada tempat tertentu akan membentuk sebuah jaringan yang dinamakan dengan jaringan. Kemudian, sel makhluk hidup akan terus melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Jadi, apa sih diferensiasi dan spesialisasi ini? Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, diferensiasi adalah perkembangan sel menjadi bentuk yang khusus. Sedangkan, spesialisasi adalah perkembangan sel menuju fungsi yang khusus. Jadi, perbedaannya adalah bentuk dan fungsi. Diferensiasi yaitu bentuk, dan fungsi yaitu spesialisasi. Hasil dari diferensiasi dan spesialisasi ini akan membentuk sebuah jaringan dan sistem-sistem organ tubuh. Jadi, organ-organ tubuh ini akan menyatu dan membentuk sebuah tubuh organisme. Jadi, seperti contohnya adalah manusia, makhluk hidup, ataupun makhluk hidup yang lain, itu tersusun atas sel-sel, kemudian jaringan membentuk kejaringan, kemudian jaringan-jaringan ini akan membentuk sebuah sistem organ, sistem organ akan membentuk sebuah organ, dan organ-organ akan membentuk sebuah satu kesatuan, yaitu tubuh makhluk hidup. Jaringan-jaringan hewan terbagi atas 4 macam atau dibagi atas 4 golongan, yaitu pertama, jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang menutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh bagian dalam dan permukaan tubuh bagian luar. Jaringan epitelium ini berasal dari perkembangan lapisan mesoderma, endoderma, dan ektoderma. Jadi, dari perkembangan mesoderma ini, lapisan mesoderma ini membentuk sebuah mesotelium dan endotelium. Kemudian, jaringan epitelium ini digolongkan atas 2 golongan. Yang pertama, berdasarkan jumlah lapisan sel, kemudian yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah lapisan sel, itu terbagi atas 3, yaitu 1, epitelium sederhana, epitelium berlapis, dan epitelium berlapis semu. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya bisa saja. Kemudian epitelium berlapis adalah epitelium yang sel-selnya itu terdiri atas banyak lapisan atau lebih dari 2 atau 1 lapisan. Sedangkan epitelium berlapis semu adalah epitelium yang hanya berlapis saja. Kemudian kita akan membahas ke yang golongan kedua, yaitu berdasarkan bentuk. Ini terbagi atas 3 macam, yaitu epitelium bentuk pipih, epitelium bentuk batang, dan epitelium berbentuk kuboid atau kubus. Di sini dapat kita lihat dari gambar epitelium berbentuk pipih. Ciri-cirinya antara lain sudah kita ketahui, yaitu berbentuk pipih. Dilihat dari permukaan sel-selnya seperti lantai ubin tetapi dengan batas tidak teratur. Fungsinya yaitu jalan pertukaran zat dari luar ke dalam tubuh dan sebaliknya. Epitelium ini terdapat pada dinding dalam kapiler darah dan pada alveolus pada paru-paru. Nah, dapat kita lihat di sini adalah gambar epitelium kuboid atau disebut dengan epitelium kubus. Ciri-cirinya yaitu berbentuk seperti kubus, dilihat dari permukaan selnya berbentuk poligonal. Contoh dari epitelium selapis kubus ini yaitu pertama pada ovarium, kemudian pada kelenjar tiroid, dan pada tubulus ginjal. Nah, ini adalah gambar dari epitelium batang. Ciri-cirinya antara lain berbentuk seperti batang, permukaannya seperti epitelium kubus, namun potongannya tegak lurus ke atas sehingga terlihat lebih tinggi. Ada yang memiliki silia di permukaannya, itu terdapat di oviduk atau saluran telur.
dan yang tidak memiliki silia itu terdapat pada dinding sebelah dalam usus dan kantung empedu. Oke, kita masuk kepada yang nomor 2, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah sebuah jaringan yang menghubungkan satu jaringan kepada jaringan yang lainnya. Fungsi-fungsi dari jaringan ikat ini sendiri ada banyak. Yang pertama, melekatkan satu jaringan kepada jaringan yang lainnya. Yang kedua, membungkus organ-organ. Kemudian yang ketiga, mengisi rongga dalam rongga. Kemudian yang keempat adalah membawa zat O2 atau oksigen dan makanan ke jaringan-jaringan. Kemudian yang kelima yaitu mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran. Dan terakhir yaitu menghasilkan kekebalan tubuh bagi manusia ataupun makhluk hidup. Macam-macam dari jaringan ikat ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah jaringan ikat biasa dan yang kedua adalah jaringan ikat khusus. Yang pertama akan kita bahas yaitu jaringan ikat biasa. Jadi jaringan ikat biasa ini dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat ciri-cirinya antara lain tentunya berbentuk padat. Dibagi atas 2 macam, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur yaitu jaringan ikat padat yang berkas kolagennya hanya mengarah kepada satu arah. Contohnya terdapat di tendon. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat padat tidak teratur, yaitu jaringan ikat padat yang berkas kolagennya itu mengarah pada 1 sampai 2 arah dan lebih atau banyak arah. Ini terdapat di lapisan bawah kulit atau dermis. Oke, yang kedua yaitu jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, seratnya pasti berbentuk longgar. Kemudian fungsinya yaitu sebagai medium penyokong dan pengisi ruang antar organ sekaligus mengelilingi elemen jaringan yang lain. Sedangkan peranannya yaitu menyediakan nutrien bagi jaringan untuk mengelilingi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Ini terdapat pada jaringan epitelium bawah dan terdapat pada jaringan kapiler. Oke, kita masuk pada yang nomor 2 yaitu jaringan ikat khusus. Ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah jaringan tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago. Kemudian yang kedua adalah jaringan tulang sejati atau yang dikatakan dengan osteon. Dan yang terakhir adalah jaringan darah dan limfa. Nah, ini adalah jaringan tulang rawan atau disebut dengan kartilago. Tulang rawan ini adalah spesialisasi dari jaringan ikat berserabut tebal dan matriks yang elastis. Sifatnya lentur dan kuat. Ini disusun oleh sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau disebut dengan lakurta. Nah, ini adalah pembagian tulang rawan berdasarkan matriks. Yang pertama yang kita bahas adalah tulang rawan hialin, yaitu tulang rawan yang serabut kolagennya halus, berwarna bening kebiruan, terdapat pada cakra epifisis, kemudian ujung tulang rusuk, dan di daerah persendian. Nah, ini adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis adalah tulang rawan yang serabutnya elastis. Terdapat di daun telinga, epiglotis, dan di bronchiolus. Nah, ini adalah nomor 3 yang terakhir yaitu tulang rawan fibrosa, yaitu tulang rawan yang serabut kolagennya padat dan kasar, dan ini terdapat pada sinfisis pubis. Oke, di sini kita akan masuk kepada pembagian dari jaringan ikat khusus yang kedua, yaitu jaringan tulang sejati atau disebut dengan osteon. Osteon adalah jaringan ikat khusus yang mengandung mineral. Ini disusun oleh sel-sel tulang atau disebut dengan osteosit. Osteosit berasal dari sel induk tulang atau disebut dengan osteobias.
Dan osteosit ini terletak di dalam lakuna, dan osteosit ini tersusun di dalam lapisan konsentris yang disebut dengan lamela. Osteon ini dibagi atas dua macam, itu berdasarkan ada tidaknya rongga. Yang itu pertama tulang spons, yang kedua adalah tulang kompak. Nah, yang pertama yang harus kita bahas adalah tulang kompak. Tulang kompak terdapat pada sistem Hevers yang terdiri dari 4-20 lamela Hevers dan tersusun oleh konsentris yang mengelilingi saluran Hevers. Nah, yang kedua adalah tulang spons. Tulang spons terdiri dari trabekula tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk kepada yang nomor 3, yaitu pembagian dari jaringan ikat khusus, yaitu darah dan limfa. Darah berasal dari mesenkim. Ini terbagi atas eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Plasma darah adalah cairan yang mengandung zat anorganik, zat organik, sel-sel darah, dan keping darah. Sel-sel darah ini terbagi atas dua macam, yaitu sel darah merah dan sel darah putih, yang perannya itu berbeda-beda. Sel darah merah berperan sebagai mengangkut karbon dioksida dan oksigen ke dalam darah. Kemudian sel darah putih fungsinya yaitu sebagai pelindung terhadap benda asing yang ingin masuk ke dalam tubuh. Kemudian keping darah itu berfungsi untuk pembentukan darah. Kemudian yang terakhir adalah limfa. Limfa adalah cairan yang terbentuk dari jaringan-jaringan dan kembali ke dalam darah. Nah, kita masuk kepada jaringan otot. Jaringan otot yaitu jaringan yang berperan sebagai penggerak aktif di dalam tubuh. Jaringan otot ini terdiri atas 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik atau otot rangka, kemudian jaringan otot jantung. Nah, yang pertama adalah jaringan otot jantung. Ini terdapat pada jantung. Ukuran serabutnya lebih kecil dari otot rangka. Mempunyai 1-2 inti yang terletak di tengah sitoplasma, kemudian memiliki diskus interkalasi, kontraksinya tidak pernah di bawah kesadaran, dan bersifat kuat dan berirama. Oke, kita masuk kepada otot lurik atau rangka. Serabut sel berbentuk silindris, kemudian setiap sel berinti banyak yang terletak di tepi sitoplasma, bekerja di bawah kesadaran manusia, dan kontraksinya cepat namun melelahkan, melekat pada rangka. Nah, ini adalah gambar dari otot polos. Sel-selnya berbentuk gelondong dengan inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Mempunyai involunter, kontraksinya lambat namun cukup lama dan tidak melelahkan. Ini terdapat pada lambung, usus, dan pembuluh darah. Kita masuk kepada yang terakhir, nomor 4, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel saraf atau yang disebut dengan neuron dan serabut saraf. Jaringan ini fungsinya sebagai penghantar rangsang kepada organ-organ tubuh lain. Contoh seperti otak, mata, dan lain sebagainya. Nah, sel pembentuk jaringan saraf mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang. Neuronnya terdiri atas badan sel atau perikarion dan penjuluran sitoplasma yang terdiri dari dendrit dan akson. Dendrit adalah serabut khusus yang bercabang yang fungsinya yaitu menerima sinyal dan menyampaikan ke badan sel. Sedangkan akson adalah serabut panjang yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lain dan menyampaikan respon ke organ efektor. Akson ini diselubungi oleh sel penyokong. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi atas 3, yaitu neuron sensori, neuron motor, dan neuron asosiasi. Sekian dari penjelasan saya mengenai jaringan preparat pada jaringan hewan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.